Ya, mohon maaf tadi ada ke kesulitan teknis dan kita akan masuk ke dalam bagian kedua dari pembahasan Ulangan 10 dan 11 ini. Sekarang sudah tiba di pasal 11 mengenai kasih. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu akan memastikan bahwa orang yang dikasihi itu senang, gembira dengan kita melakukan apapun untuk menyenangkan dia. Apa yang dikehendaki itu kita coba untuk penuhi. Begitu juga di ayat yang ke-21 Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, berkat yang luar biasa. Bapa turut mengasihi dan Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepada orang yang mengasihinya. Kemudian ayat 22 jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Sangat jelas bahwa Yesus membahas tentang cinta dalam kaitan dengan ulangan ini ya, ulangan 11. Engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dalam perjanjian yang diperbaharui, Yesus memberikan perjanjian yang baru, hukum itu disimpulkan dalam satu yang disebut the greatest commandment, ya, the greatest. Jadi hukum yang terutama, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Allah. Jadi itu menjadi kasih, itulah yang menjadi sentral. Dan pasal 11 ini all about love. Bicara tentang kasih. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan, kamu tahu sekarang di ayat 2, bagian tengah itu tidak saya baca. Kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Ini Musa mengingatkan kembali karena tidak semua yang mendengar itu pernah mencicipi, pernah melihat, pernah mendengar. Sebagian mungkin iya pernah, sudah ada karena di bawah 20 tahun. Jadi sudah sempat merasakan, melihat dan mendengar dan meraba dan mengalami semua perasaan yang tidak terlupakan. Tetapi yang lahir di padang gurun, ya, dalam perjalanan selama 38 tahun itu, tidak pernah tahu apa yang terjadi di Mesir. Nah, itu diulang kembali. Sampai dengan bagian ayat 7. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ini tadi di pasal 10 juga ada ya. Matamu akan melihat. Kau lihat dengan matamu sendiri, maaf, sudah melihat. Jadi ini sebuah kesaksian hidup, saksi hidup dari apa yang Tuhan sudah lakukan di Mesir. Kemudian ya di tempat ini, sampai kamu tiba di tempat ini, ada Datan, Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika bumi terbelah mereka masuk, walaupun mereka ada di tengah-tengah orang Israel. Buminya yang terbelah, jadi bagian itu saja mereka masuk hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati. Sangat mengerikan, kematian yang tidak pernah ada sebelumnya.
Itu untuk menunjukkan bahwa Korah, Datan, Abiram yang menantang otoritas Musa itu, Tuhan tidak berkenan. Dan mereka akan mati dan mereka mati dengan cara yang tidak pernah ada. Kesaksian hidup yang seperti itu dari orang-orang yang telah melihat dengan mata sendiri, itu penting untuk disampaikan. Ya, penting untuk diri sendiri sebagai peringatan yang tidak terlupakan, sekaligus penting untuk disampaikan. Di dalam 1 Yohanes 1, Yohanes, murid Yesus yang tercinta, dia hidup bersama 3,5 tahun bersama dengan guru yang dia cintai, dan dia memberikan kesannya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup. Yesus adalah sabda, ya, di Yohanes 1. Ini 1 Yohanes. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat itu dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Di akhir hidupnya Yohanes, satu-satunya yang meninggal dengan wajar di usia yang lanjut sekali, dia tuliskan ini, surat ini, ya. Kamilah saksi hidup. Kami lihat, kami dengar, kami pegang, kami ikut kemanapun firman hidup itu pergi sampai akhirnya karya penebusannya yang memberikan kehidupan yang kekal itu kami lihat dan kami saksikan. Itu penting. Jadi apa yang sudah sebagai saksi hidup, maka itu perlu disampaikan kepada generasi selanjutnya. Petrus juga begitu. Petrus adalah murid yang istimewa, murid yang inti, yang merasa menjadi pemimpin, dan karena sifatnya yang sangat terbuka, spontan, maka memang banyak yang menganggap bahwa Petruslah pemimpin dari ke-12 rasul itu. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun, ya, gerejaku, ya, umatku. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 dan 17, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu datang dari surga, dari Allah Bapa. Dan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, Petrus, Yohanes, Yakobus ada di situ. Dan suara itu kembali, suara dari Yang Maha Mulia itu kembali. Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Wow, jadi kedua orang murid utama Yesus, Yohanes dan Petrus, menyatakan dengan mata, dengan telinga, dengan seluruh indera mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yang Maha Mulia, Allah Bapa, mengkonfirmasi itu. Dan itu dituliskan supaya kita mengenal, supaya kita yakin
Siapa yang menjadi, siapa yang kita sembah, kita ikuti sepanjang hidup kita. Dan itu disampaikan oleh Musa kepada generasi yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Engkau sudah lihat, nyatakan itu. Kemudian di ayat 8, jadi hendaklah kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kaitan antara kamu berpegang pada seluruh perintah itu ketaatan, kepatuhan, dengan supaya kamu kuat. Jadi ada kaitan antara orang yang taat kepada Tuhan, itu orang yang kuat, melakukan kehendaknya dan lanjut umur. Apa yang diberikan pengalaman hidup, pengalaman perjalanan kehidupan dalam pengembaraan di dunia ini, itu bermakna, penuh dengan arti. Dan arti itu sungguh-sungguh menjadi kebahagiaan ketika dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga di ayat yang ke-11, negeri yang itu bergunung-gunung mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ada karena sifat dari geografis, secara geografis, tanah perjanjian itu bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan melalui air hujan. Ada sungai Yordan betul, tetapi untuk daerah di luar sungai, area wilayah Danau Galilea, sungai Yordan, itu sangatlah bergantung pada air yang turun dari atas. Dan Tuhan menjanjikan kepatuhan, ketaatan akan membawa hujan yang banyak. Hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan umat yang dicintainya di negeri yang sudah dijanjikan itu akan diperhatikan terus-menerus. Mazmur 34 ayat 16. Mari kita melihat Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang benar itu ketika berseru Tuhan akan pasti dengar. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau orang itu patuh, cinta, dan melakukan dengan setia, maka itu disebut orang benar. Mata Tuhan. Di sini juga Ulangan 11 ayat 12 ini, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalau sudah akhir tahun berarti awal tahun lagi, sepanjang tahun. Dan memang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kita punya kesaksian. Kesaksian hidup kita. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sepanjang perjalanan hidup kita, itu perlu kita sampaikan kepada orang lain. Kabar baik yang sudah kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu sangat dibutuhkan oleh orang lain yang berada di bawah kabar buruk. Jadi kita sampaikan, dan juga ketaatan kita sebagai orang yang dibenarkan. Anugerah, kita dibenarkan oleh anugerah semata-mata oleh kasih karunia Tuhan yang membuat kita mencintai dan mengikuti kehendaknya
patuh, taat, maka berkat itu akan mata Tuhan akan selalu mengawasi kita, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, mendidik kita dalam kebenaran terus-menerus. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka, nah ini kondisional ya, bersyarat. Jika ini kamu lakukan, maka judul dari mulai ayat 8 itu adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi ini sebuah persyaratan untuk mendapat berkat harus ada ketaatan. Kalau tidak taat, maka konsekuensinya adalah kutuk. Nah, ini dikatakan kalau sungguh-sungguh ia mengasihi Tuhan beribadah, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau terus sampai di ayat 16. Hati-hatilah, hati-hatilah. Ini mulai masuk ke dalam bagian kutuknya ya. Kalau tadi berkatnya ini akan ada hujan awal, hujan akhir, engkau mengumpulkan gandum, anggur, minyak, rumput di padang untuk hewan, engkau makan menjadi kenang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga engkau menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain, terbujuk. Jadi ada tawaran, pancingan, iming-iming dari dunia yang menarik, ya, sehingga menyimpang kepada beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi ini adalah bagian kutuknya. Syarat, jika persyaratan yang pertama yaitu ketaatan, kepatuhan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, maka yang didapatkan adalah kutuk. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Diulang ya, yang dari pasal 6, tapi penting sekali, perlu diulang supaya kita ingat lagi betapa pentingnya hal itu. Setiap kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, di bawah generasi muda, maka itu adalah kesempatan yang penting. Harus dipakai kesempatan itu. Dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi mengingatkan ya, simbol-simbol itu sebenarnya tidaklah secara harafiah. Harus dibuat kotak dari kulit itu, kemudian ada ayat-ayat di dalamnya, kemudian diikatkan juga di lengan, kemudian di pintu gerbang, kemudian di pintu rumah. Ayat-ayat ditaruh di situ dengan menjadi simbol, mengingatkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, dengar hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dari dalam kita punya kasih yang besar, tanpa harus ada alat-alat simbol-simbol lambang dan mungkin tato atau membawa Alkitab kemana-mana. Tidak harus dengan itu pun kita patuh. Kita karena cinta, itu pasti kita ingin
menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita tahu apa yang harus dilakukan? Dengan membaca firman Tuhan tentunya. Jadi itu kaitan di mana kita belajar firman Tuhan sampai dengan sekarang dengan antusias, dengan sukacita. Semakin saya belajar, semakin saya kagum dan terpesona, dan semakin saya rindu untuk menggali lebih dalam. Karena ini adalah yang akan dipakai di Perjanjian Baru. Jadi ini sebuah sejarah yang penting sekali. Tidak ada satu titik pun dari firman Tuhan itu yang akan dihapuskan, hilang. Ya, karena hukum itu sempurna, hukum itu kudus. Cerminan dari Allah yang kudus. Ya, mulai dari ayat 22 sampai ayat 25 itu juga menunjukkan mengulang kembali ya, kalau patuh maka inilah yang akan Tuhan lakukan. Jadi kondisi syarat dari kita patuh, maka Tuhan akan melakukan menghalau segala bangsa dan Tuhan akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tidak usah takut dengan keturunan raksasa, dengan kubu benteng yang tinggi menjulang ke langit, tembok yang tebal, gerbang yang amat sangat kuat tidak tertembus. Tuhan, the consuming fire, api yang menghanguskan itu jalan di depan. Itu yang membuat bangsa-bangsa itu gentar, hancur lebih dahulu mentalnya, sehingga mudah untuk dikalahkan. Lihat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Musa yang mengatakan ini ya, di akhir hidupnya beberapa hari ke depan dia akan meninggalkan, dan dia menitipkan ini, hai aku suguhkan, kamu mau pilih berkat atau kutuk? Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jelas, tegas, tidak ada jalan tengah-tengahnya. Oh, kalau pas ini enak ikut yang ini. Oh, kalau ada berkat dari Allah lain, saya akan ikut yang itu. Tapi nanti saya cepat-cepat akan kembali lagi supaya tetap mendapatkan berkat dari dua-duanya gitu. Tidak ada jalan tengah. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Itu ayat ke-29. Nah, gunung Gerizim di bagian, saya lupa selatan atau utara. Oh, selatan, di tengahnya ada lembah gitu ya. Para imam sebagian akan membacakan berkat di gunung Gerizim dan sebagian naik ke atas gunung Ebal di bagian utara mengucapkan kutuk. Dan dua gunung ini punya perbedaan. Gunung Gerizim hijau permai, sedangkan gunung Ebal kering berbatu-batu, tandus, menyimbolkan, melambangkan bagaimana ketika berkat itu disampaikan, ketika orang Israel taat, tunduk, cinta pada Tuhan dengan segenap hati, maka itu akan menjadi permai seperti gunung Gerizim. Sedangkan kalau mereka menolak, meninggalkan Tuhan, menyembah Allah yang lain, maka hidup mereka akan seperti gunung Ebal yang tandus, yang kering kerontang, dan mengalami penderitaan di sana. Itu yang Tuhan sampaikan di pasal 10 dan 11 mengingatkan kita. Mari kita berhati-hati, karena Tuhan itu adil. Ketika kita melakukan dengan setia, ketika kita mencintai Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan anugerah, menyatakan berkat-Nya tanpa harus kita minta. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan kita. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kasih setianya, kemurahannya, hikmatnya yang ajaib.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kembali kami dapat mendalami firman Tuhan di kitab Ulangan ini. Sama sekali bukan kitab yang membosankan, tetapi ada begitu banyak makna yang kami pelajari, yang kami bisa selami. Engkau memberikan bagaimana itu berkaitan dengan perjanjian baru, dengan karya Kristus. Dan kami semakin Tuhan mengagumi Engkau. Hidup kami persembahkan dengan cinta. Karena Engkau sudah mencintai kami terlebih dahulu, memberikan kami yang terbaik, maka kami juga akan memberi yang terbaik. Menuruti kehendak-Mu dan kasih Engkau melimpah keluar dari kehidupan kami, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Kami menjadi kesaksian yang hidup atas karya Tuhan, kabar baik yang sudah kami nikmati ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.